Titan adalah satelit alami terbesar kedua di tata surya kita. Oke, jadi ada yang nanya dari Denny Rian Hidayat, katanya, Bang, bahas satelitnya Saturnus Titan dong. Oke, jadi sebelumnya gue mau lihat VT-nya dulu, tempat dia ngomen ya. Bahkan menyebut bahwa Titan bisa Menciptakan kehidupan seperti di planet Di planet Bumi, permukaan dari Titan mirip dengan planet Bumi. Selain berair, juga terdapat permukaan bukit pasir, sungai, danau, dan juga laut. Oke, jadi di sini koreksi dulu. Memang benar di Titan itu ada Oke, koreksi dulu. Memang benar di Titan itu ada sungai, danau, dan laut, tapi tidak berupa air, berupa metana cair, teman-teman. Nah, untuk air sendiri apakah ada di Titan? Ada, teman-teman. Jadi menurut observasi dari Wahana Antariksa Cassini, itu melakukan flyby berkali-kali dan mengukur gravity measurement atau gravitasi yang dikeluarkan oleh Titan, dan ternyata di bawah lapisan kerak dari Titan itu ada lautan global yang menyelimuti Titan berupa air dan juga amonia dalam bentuk cair. Nah, Titan sendiri adalah satelit alami kedua terbesar di tata surya kita setelah satelitnya Jupiter, Ganymede. Dan dia tuh punya diameter 5.150 km, lebih besar dibanding dengan planet Merkurius dan agak sedikit lebih kecil dibanding dengan planet Mars. Jadi ukuran Titan sendiri emang sesuai dengan namanya, yaitu Titans, diambil dari mitologi Yunani, ras raksasa immortal yang jadi dewa sebelum dewa-dewa Olimpian. Titan sendiri pernah dikunjungi oleh wahana antariksa Cassini-Huygens. Cassini itu wahana antariksa yang tetap mengorbit Titan, sedangkan Huygens ini adalah lander dan berhasil mendarat di permukaan Titan sembari mengukur kandungan-kandungan atmosfer yang tebal dari Titan. Ketika Huygens mulai mendarat ke permukaan Titan, dia mengukur ketebalan atmosfer Titan itu 480 km dan suhu di permukaan Titan itu minus 180 derajat Celcius, teman-teman. Di suhu sedingin itu, metana akan berada dalam bentuk cair yang diprediksi akan meliputi permukaan Titan berupa danau-danau dan lautan. Tapi ternyata ketika Huygens berhasil mendarat, dia tidak menemukan adanya danau metana, melainkan sebuah bekas danau yang udah mengering. Ternyata setelah diobservasi oleh Cassini, danau-danau metana dan lautan-lautan metana itu berada di kutub-kutub dari Titan. Ada di kutub utara dan di kutub selatan Titan. Sedangkan di ekuator itu kebanyakan berisi bekas sungai dan bekas danau dari metana itu sendiri. Titan dan Bumi punya kemiripan dalam hal siklus hidrologi. Dalam hal Titan bukan air tapi metana. Jadi di Titan itu ada hujan tapi bukan air hujannya tapi metana, dan karena Titan itu punya gravitasi yang lebih rendah dibanding Bumi, maka hujannya itu lebih lambat dibandingkan dengan di Bumi. Kalau di Bumi hujan itu punya kecepatan sekitar 9,2 meter per second, kalau di Titan itu 1,6 meter per second, dan karena kelambatan dari hujannya ini, maka bulir-bulir hujan metana di Titan itu lebih gede, seukuran buah pir, teman-teman. Jadi satu droplet hujan metana di Titan itu seukuran buah pir, gede. Nah, kemiripan lainnya antara Bumi dan Titan, Titan juga punya musim, teman-teman, sama seperti di Bumi. Titan juga punya kemiringan di sumbu rotasinya dan mengakibatkan musim. Bedanya, kalau musim di Bumi itu terjadi siklusnya itu setahun sekali, kalau di Titan itu terjadi 7,5 tahunnya Bumi sekali. Dan pada saat Cassini mengobservasi Titan, dia berhasil melihat transisi antara musim gugur ke musim dingin di kutub selatannya Titan. Cassini juga melihat terjadinya musim panas di belahan utara Titan. Ya pasti ya, kalau di belahan selatannya musim dingin, pasti di belahan utaranya musim panas. Dan ketika Cassini mengobservasi belahan utara, dia tuh melihat pola cuaca. Ya, kemiripan lainnya adalah ada juga pola cuaca di Titan. Dan ketika musim panas terjadi di belahan utara, terjadi rainstorm atau badai hujan yang berupa metana cair di belahan utaranya Titan. Nah, yang menarik dan juga menjadi misteri dari Titan, atmosfer Titan itu kebanyakan nitrogen, sama kayak Bumi juga, kebanyakan nitrogen. Dan dari kebanyakan nitrogen itu, atmosfer Titan juga mengandung 3,5% metana. Nah, yang bikin ilmuwan heran, metana di atmosfer Titan yang 3,5% tadi, itu harusnya udah hilang 10 juta tahun setelah atmosfer itu terbentuk. Nah, kok bisa terus-terusan ada sampai sekarang hingga 4,5 miliar tahun terjadi?
Apakah ada makhluk hidup yang memompa metana dari permukaan ke atas? Bisa jadi. Karena kita tahu sendiri CH4 atau metana itu memang adalah senyawa organik yang bisa dihasilkan oleh bakteri anaerob. Bisa jadi ada bakteri di danau-danau atau lautan metana yang eksis di kutub-kutubnya Titan. Jadi